Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Nurdini Tilova, dosen program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah data sistem informasi pemasaran. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-9 mengenai data sistem informasi pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan database? Webster New World Dictionary berpendapat bahwa data adalah thing known or assumed, yang berarti sesuatu yang banyak diketahui atau yang diyakini sudah pasti kebenarannya. Artinya, semua peristiwa yang terjadi adalah fakta, bukti, misalnya jumlah modal yang dimiliki 1 triliun, penjualan menurun 10%, pelanggan tidak puas 15% tahun lalu, dianggap mempunyai arti. Pertama, pernyataan statement tentang sesuatu yang sudah terjadi akan tetapi belum diketahui, belum dilaporkan, sering disebut hipotesis. Kedua, pernyataan tentang sesuatu yang belum terjadi, bisa juga tidak, disebut ramalan, forecasting. Apa saja kegunaan data? Kegunaan data adalah 1. Untuk dasar menyusun perencanaan dalam rangka memecahkan persoalan. Perencanaan produktif, perencanaan tenaga kerja, perencanaan keuangan, perencanaan nasional, perencanaan regional, dan sektoral. Kedua, untuk alat kontrol dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Perencanaan memerlukan data masa lalu, sekarang, dan yang akan datang berupa ramalan forecasting karena ramalan itu mengandung unsur ketidakpastian. Ketiga, untuk dasar evaluasi. Misalnya kalau waktu sudah habis ingin diketahui berapa persen target tercapai atau kemajuan-kemajuan yang akan dicapai dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Lalu kenapa harus ada database pelanggan? Seorang marketing pemasaran haruslah dapat mengetahui karakteristik pelanggan-pelanggan mereka terhadap kebutuhan dan keinginan. Dalam rangka mengetahui kebutuhan konsumen, pihak perusahaan harus mampu mendapatkan informasi-informasi hal tersebut dan menyimpannya dalam database. Selanjutnya digunakan dalam pelaksanaan pemasaran database. Database konsumen merupakan sejumlah informasi komprehensif yang akan terkoordinir mengenai konsumen dan data perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan arah kualifikasi penjualan atas produk-produk atau jasa-jasa dan dalam rangka menjaga hubungan konsumen. Database pelanggan adalah sebuah daftar yang meliputi dari kumpulan berbagai nama pelanggan yang mana seorang marketer memasukkan data tambahan. Data ini seperti data pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap, inquiries, serta referrals. Lalu apa saja manfaat database pelanggan? Jangan kemana-mana untuk membahas selengkapnya. Sobat Ujar, pada waktu akan memulai usaha baru, pelaku bisnis mengalami berbagai macam keresahan dan kebingungan dalam hal pendistribusian barang-barang yang mereka produksi. Sebenarnya, pelaku-pelaku bisnis sudah telah memiliki database para pelanggan untuk memasarkan produk. Akan tetapi, para pelaku bisnis hanya terfokus pada pencarian konsumen-konsumen baru. Yang sebenarnya data pelanggan berfungsi lain, yaitu sebagai data pencari pelanggan tetap. Karena database pelanggan memiliki banyak manfaat, mari kita bahas apa saja manfaat database pelanggan. Manfaat pertama adalah sebagai pedoman penjualan. Database pelanggan dapat Anda gunakan sebagai penunjuk arah penjualan agar produk Anda dapat memasuki pasar yang tepat. Aktivitas penjualan akan berjalan cepat dan efisien jika tenaga penjual Anda telah dilengkapi database prospek yang menjadi target pasar Anda. Manfaat kedua,
sebagai prediksi pasar. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu Anda dalam menentukan potensi besar berdasarkan area atau kelompok umur. Dengan demikian, Anda bisa menganalisa produk yang tepat untuk pembeli yang tepat. Jika potensi penjualan di area yang dituju masih rendah, maka Anda bisa segera menentukan strategi promosi yang dapat mendongkrak penjualan. Manfaat ketiga, sebagai pelacak pelanggan bermasalah. Data ini berfungsi sebagai rekam jejak terhadap penjualan yang tidak tepat, sasaran pada pelanggan-pelangganan yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi penjualan selanjutnya karena menyangkut tentang testimoni yang dimunculkan terhadap pelanggan bermasalah. Tentu saja hal ini akan merugikan penjualan selanjutnya. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait data sistem informasi pemasaran. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Coba kalian jelaskan tentang manfaat database pelanggan dalam sistem pemasaran. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian bisa jawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pertama, kesuksesan persaingan di masa yang akan datang tentu saja akan mempengaruhi database pelanggan yang dibangun oleh perusahaan. Oleh karena itu, yang harus dijaga dalam komunikasi dan seberapa banyak iklan-iklan melalui media sosial, media massa yang ditawarkan dan diprediksi akan menjaga hubungan antara perusahaan dan pelanggan tetap. Kedua, kepuasan pelanggan dapat terlihat dengan mendapatkan informasi-informasi tambahan dari yang mereka butuhkan, tidak hanya melalui transaksi pembelian. Harapan-harapan pelanggan akan hadirnya produk-produk baru dari brand yang sama melalui komunikasi periklanan melalui sistem digital. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Nurdini Tilova, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.